Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Isnaini, Putra Rahmani, Wenda Yulia Rizky, dan Wahyu Reda Aulia. Dalam video kali ini kami membahas mengenai filsafat pendidikan pragmatis. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu pertama, pengertian pragmatis, sejarah dari filsafat pragmatis, tokoh-tokoh filsafat pragmatisme, kemudian yang terakhir implikasi pragmatisme dalam pendidikan. Bahasan pertama yaitu pengertian pragmatisme akan disampaikan oleh Wenda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif, tidak mutlak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dari filsafat pragmatisme. Yang pertama, aliran pragmatisme pertama kali tumbuh di Amerika sekitar abad 19 hingga awal 20. Kemudian, aliran ini terutama berkembang di Amerika Serikat. Walau pada awal perkembangannya sempat juga berkembang ke Inggris, Prancis, dan Jerman. William James adalah orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan dari aliran ini ke seluruh dunia. William James dikenal juga secara luas dalam bidang psikologi. Filsuf awal lain yang terkemuka dari pragmatisme adalah John Dewey. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Pragmatisme pada dasarnya merupakan gerakan filsafat Amerika yang begitu dominan selama 1 abad terakhir dan mencerminkan sifat-sifat kehidupan Amerika. Dengan berbagai tokoh terkemuka yaitu Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai 1914, William James dari tahun 1842 sampai 1910, John Dewey, dan seorang pemikir yang juga cukup menonjol bernama George Herbert Mead pada tahun 1863 sampai 1931. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pragmatisme, yaitu ada 3. Yang pertama ada Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 Masehi, William James tahun 1842 sampai 1910 Masehi, dan John Dewey tahun 1859 sampai 1952 Masehi. Adapun Charles Sanders Peirce berpendapat menyatakan bahwa sesuatu yang dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang kritis. Nah, dalam Charles Sanders Peirce ini menyatakan bahwa pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk bersifat berfilsafat serta mencari kebenaran belaka. Juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas. Tetapi konsep pragmatisme ini lebih cenderung pada tatanan ilmu praktis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Selanjutnya yaitu William James. Nah, William James itu berpendapat bahwa pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui masa depannya. Jadi maksudnya filsafat praktis itu karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Selanjutnya yaitu John Dewey. Sekaligus pengikut pragmatisme, John Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Maksudnya, filsafat ini bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungan atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi terakhir yaitu implikasi pragmatisme terhadap pendidikan, yaitu yang pertama dari tujuan pendidikan itu sendiri. Filsuf berpendapat bahwa pendidikan harus
pendidikan itu harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun lima tujuan pendidikan itu, yang pertama yaitu kesehatan yang baik, yang kedua keterampilan dan kejujuran dalam bekerja, yang ketiga minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, kemudian persiapan untuk menjadi orang tua, yang kelima kemampuan untuk bertransaksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Kemudian kurikulum dalam filsuf pragmatis, pendidikan ini berfokus pada kehidupan yang baik pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi kurikulum pendidikan dalam filsuf pragmatis ini yaitu berisi pengalaman-pengalaman yang telah teruji yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswanya. Adapun kurikulum tersebut akan berubah seiring kebutuhan siswanya. Kemudian yang ketiga ada metode pendidikan. Metode pendidikan pada ajaran pragmatis lebih mengutamakan penggunaan metode pemecahan masalah atau problem solving serta metode penyelidikan dan penemuan. Kemudian yang keempat ada peranan guru dan siswa. Jadi di sini dalam filsuf pragmatis diharapkan guru harus berperan dalam menyediakan berbagai pengalaman yang akan memunculkan motivasi siswa, kemudian membimbing siswa untuk merumuskan batasan masalah secara spesifik, kemudian membimbing dan merencanakan tujuan-tujuan individual maupun kelompok. Kemudian yang ke-D, membantu para siswa dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan masalah. Yang kelima, bersama-sama mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Itulah implikasi pragmatisme terhadap pendidikan. Itu saja materi dari kelompok 3. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.